narasumber. Jadi teras berita terus paragraf kedua tiga itu pernyataan narasumber pertama. Paragraf kedua tiga itu pernyataan narasumber pertama. Narasumber pertama dua tiga boleh nggak? Tapi kalau sampai 4 5 6 kepanjangan maksimalnya 3 lah atau 2 gitu ya cukup lah. Nah, pernyataan narasumber pertama paragraf kedua dan ketiga, tapi dikemas dalam dua bentuk yang berbeda. Si pertama terpanjangnya ya, karena semua ya. Halo. Hai. Ya. Saya sebelum bacakan, saya ingin cerita dulu. Kakak juga cerita dulu. Kendalanya apa nih? Ini saya lanjutkan nanti karena sudah ada teras berita, sudah saya berikan. Saya ingin dari kakak semuanya di sini perwakilan lah. Siapa yang pengen ngomong kan saya ngomong terus juga nggak bagus ya. Ada yang pengen cerita. Ini kendalanya apa kalau nulis berita? Ya angkat tangan kak. Nanti mic-nya saya berikan. Ayo kak. Dia angkat tangan. Kak Nurana angkat tangan. Silakan kak. Kendalanya apa? Terima kasih Pak Yusef. Sebetulnya tadi saya sedang mengangkat sendok bukan mengangkat tangan, tapi terima kasih. Terus terang untuk penulisan berita, saya sendiri belum pernah di kakak-kakak paling banyak itu menulis story, kemudian sedikit menulis deskripsi di YouTube itu juga menurut saya sudah susah gitu. Kalau menurut saya yang paling susah itu menyusun kalimat demi kalimatnya Kak Yusef, dan mengembangkan kalimat tersebut menjadi paragraf yang panjang dan padat. Itu dari saya. Kemudian untuk menguploadnya juga saya belum bisa. Itu dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang baik ini. Jadi memang nulis diwaca nyambung itu rata-rata di berbagai sesi seperti itu. Terus kalau nulis story itu sebenarnya awalan benih-benih biar nulis beritanya bagus loh sebenarnya. Terus nulis story gitu. Kalau untuk masalah ngupload di media itu sering-sering komunikasi dengan para jurnalis. Misalkan jenengannya kalau ada tulisan kirim saya, nanti saya bantu untuk rilis gitu. Berawal dari kayak gitu. Saya cerita. Sebenarnya kalau dari kendalanya jenengan itu kayaknya umum ya. Ya nanti itu saya ceritakan. Awalnya saya juga kayak gitu tuh dulu. Terus saya coba nulis saja. Saya pernah nulis dimaki-maki sama wartawan kak. Saya nulis panjang kali, lebar kali, tinggi kan. Dawa banget ya. Terus saya kirim ke wartawan senior. Jawabannya apa? Ini berita apa cerpen? Sakit mbok saya. Tapi kan saya gak putus asa. Saya terus semangat nulis itu ya apa-apanya. Saya tulis kirim lagi. Terus saya dikasih tulisannya dia tuh. Nih tulisan kayak gini. Saya pelajari tuh unsur-unsurnya. Oh isinya gini. Saya rubah jadi kayak gitu. Jadi langkah pertama adalah ATM. Amati, tiru, modifikasi. Kalau jenengan kakak-kakak pengen nulis berita, lihat berita di media saya, lihat unsur-unsurnya, ganti dengan kalimat lain di kegiatan yang jenengan sedang tulis. ATM. Oke ya. Itu kuncinya dari Kak Nurlana, keluhan dan kendalanya. Kalau nulis itu hubungannya dengan jam terbang. Nek nulis pertama ya sih bolak-balik. Orang babang kok tulis nek misalnya dengan Kak kirim ke saya. Kan isi mereka misalnya mesti dinyung coba edit sebisa saya. Hasil editan itu pasti saya kembalikan ke jenengan loh. Nah, disitulah ada proses belajar. Setelah tulisan dikirim, saya kembalikan sudah jadi. Bandingkan antara yang jenengan tulis sama yang saya kembalikan. Disitulah proses belajarnya. Oh, kayak gini toh. Iya enggak? Setelah jam terbang nulis terus, maka akan terbiasa. Ini untuk para mas-mas yang sering gombalin cewek, itu pasti gampang nulis berita di HP. Karena biasa gombal cerita panjang kali lebar kali tinggi kan biasa kayak jadi orangel. Beda karo nyong memang dasar latihan, dasar orang yang gombal. Ada lagi yang mau cerita kendalanya? Tadi Kak Nurlana udah cerita. Yang beda mungkin tentang kendalanya. Gak ada, saya lanjutkan dulu ya. Nanti kalau ada ceritakan. Ini yang paragraf kedua. Paragraf pertama tentang teras sudah oke ya. Oke, ada gambaran. Nanti kalau udah praktek
gambarannya akan lebih jelas. Yang kedua, nah paragraf kedua ini pernyataan narasumber yang saya tuliskan sebagai penulis berita. Di situ bukan pernyataan langsungnya narasumber. Si Pak Joko Wiono ngomong apa, gue anani paragraf ketiga. Tapi paragraf kedua adalah yang saya sadur. Oke, ada gambaran? Gini, kegiatan pelatihan IT bagi PTK PAUD menurut Joko Wiono, berarti sih ngomong siapa Nyong. Menurut Joko Wiono, jirine Joko Wiono, anak iku ini loh. Berarti ini kalimat tak langsung. Karena saya yang nulis dari pernyataannya Joko Wiono. Kegiatan pelatihan IT bagi PTK PAUD menurut Joko Wiono, jirine Joko Wiono merupakan sebuah kegiatan baik dalam rangka menghadapi tantangan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang menuntut guru harus menguasainya. Orang langsung di situ kan ada menurutnya ya. Kalau itu ditulis jika guru tidak mampu menguasai teknologi maka akan tertinggal. Itu salah. Karena kalimat kalau menurutnya saya hapus nih. Yang bisa ketemu Rasi. Oke. Nek kita busak kuwi dadi salah. Mergane orang jerene kae iki lho. Tapi Nyong ngomong menyatakan berarti kan sebagai penulis saya menyatakan itu salah. Penulis itu enggak boleh menyatakan. Misalnya jika guru tidak mampu menguasai teknologi maka akan tertinggal. Ini Nyong sih ngomong Bok sebagai penulis orang gak bisa. Tapi kudu jerene si narasumber. Maka ada menurutnya jika guru tidak mampu menguasai teknologi maka akan tertinggal. Menjadi salah jika kegiatan pelatihan IT bagi PTK PAUD merupakan nggak ada menurut Joko Wiono, salah juga. Kalau di situ nggak ada menurut Joko Wiono, berarti siapa yang ngomong? Si penulis berita. Penulis berita pada paragraf kedua, tiga dan seterusnya nggak boleh menyatakan pernyataannya, tetapi harus menurutnya. Usahakan jangan pakai beliau. Menurutnya ia menyampaikan nggak apa-apa. Beliau itu kalau di bahasa formal ini kan di berita. Menurutnya, katanya, ada yang bawah, yang pernyataan langsung. Ini kegiatan sangat baik. Kising diucapna Joko Wiono, orang ana sing dikurangi, orang ana sing ditambah. Apa yang dia sampaikan pada saat di depan sebagai narasumber itu ditulis dengan benar. Nek misalnya nulis orang banter direkam. Itulah apa yang dikatakan persis seperti yang dinyatakan. Tetapi ada etika jurnalistik. Tetap kita harus konfirmasi ke beliaunya. Cocok orang nek tulisannya kayak. Nek apa yang beliau ucapkan itu disampaikan seperti itu. Kan kadang-kadang kan asing disampaikan tapi sebenarnya itu off the record ya. Makanya ketika nulis berita harus konfirmasi dengan si penyelenggara. Oke ya. Ini kegiatan yang sangat baik untuk para guru PAUD hadapi tantangan perkembangan dan penguasaan IT. Nggak ada menurutnya, karena ini yang disampaikannya oleh Joko Wiono pada saat sambutan. Sekarang ini teknologi menjadi panglima. Barang siapa tidak menguasai teknologi akan tertinggal. Tuturnya memotivasi para peserta. Itu imbuhan dari saya selaku penulis. Karena beliau menyampaikan itu tuturnya sambil memotivasi serta kayak gitu loh, ekspresinya kayak gitu. Ada gambaran enggak? Nah, ada tanda kutip di depan, ada tanda koma, terus kutip, baru tuturnya memotivasi para peserta, baru titik. Itu paragraf kedua dan ketiga narasumber pertama. Wis, telung paragraf gamblang. Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Mungkin ketok lewat, ini kan pemula ya, saya termasuk pemula, jadinya kayak gitu masih. Kalau yang senior itu udah kadang-kadang, terus kadang-kadang juga berita nggak sesuai ini juga sebenarnya nggak apa-apa, cuma kan ini saya cerita sesuai aturan penulisan jurnalistik ya. Ini sampai ada pertanyaan, paragraf 1, 2, 3. Satu tadi apa ya paragraf 1 ya? Teras berita 5W1H. Sebenarnya kan 5W1H itu tidak harus ada 3 nilai tambah ya. Tapi karena itu yang diangkat jadi judul berarti harus dinaikkan di atas.
Iya Pak ya? Oke. Paragraf kedua, ketiga narasumber pertama. Paragraf kedua adalah pernyataan tak langsung dari narasumber yang saya sampaikan atau saya kutip atau saya sadur dengan pernyataan dari narasumber. Paragraf ketiga adalah pernyataan langsungnya persis dikutip seperti di situ dengan tanda kutip. Gimana? Kak Awal Suhaji, reportase ada pertanyaan? Oke, lanjut. Paragraf ke 45 ini masih Joko Wiono. Karena berarti narasumber pertama bisa lebih dari 2 paragraf. Bisa. Ada gambar di sini. Udah lama ya Kak? Tadi saya baru lihat. Baru ya. Bahasanya mana? Mana kok? Wih. Yang urung salaman oh. Temu sehat. Tahu ganteng. Oke, maksudnya kieu kemutan. Orang yang lagi nyili headset di Tegawa, nyili kupluk ya Tegawa ning Lik Arianto untuk balik. Lanjut ya Kak Hasan ya, mohon maaf ini izin melanjutkan. Saya lanjutkan. Paragraf ke 1, 2, 3, 4, 5 masih Joko Wiono. Masih narasumber pertama karena beliau menyampaikan beberapa pernyataan yang bagus untuk dikutip. Satu paragraf itu nggak usah banyak-banyak kalimatnya. Satu kalimat pun boleh. Misalkan kegiatan pelatihan ini sangat menarik. Kata Kak Sugino. Nek satu kalimat dok aja nggo ungkap, tapi kalau kata Kak Sugino nek satu kalimat dok. Tapi nek lebih ada imbuhnya, ada ungkapnya, ada tuturnya, banyak. Oke ya. Paragraf ke 1, 2, 3, 4, 5 ini masih Joko Wiono. Ini yang Joko Wiono itu yang saya tulis. Pernyataan Joko Wiono yang saya sadur. Joko Wiono sangat mengapresiasi semangat para peserta. Menurutnya maning. Orang bisa langsung, misalnya, meskipun sudah tidak lagi muda, tetap semangat ikuti kegiatan pelatihan IT. Nek orang anak menurutnya berarti nyongsi ngomong, nyongsi nulis, orang kena. Gitu ya. Kayak berarti ada pernyataan yang menyampaikan cirene kaya gitu. Dengan ungkapan bahasa Indonesia, dengan menurutnya, ya kan? Gitu. Ia juga berpesan, ia juga berpesan. Itu juga kan pernyataan yang menyampaikan pesannya Pak Jokowi, ya enggak? Kalau misalkan disampaikannya, meski guru bukan satu-satunya sumber belajar, kita nyong ngomong. Angger orang anak, ia berpesan, gue pada bayi nyong nulis ngomong. Gue. Ia juga berpesan, meski guru bukan satu-satunya sumber belajar, namun guru harus mampu hadir dengan pribadi dan profil yang baik. Berpenampilan prima dan tentunya dapat menjadi teladan yang baik. Terus pernyataan langsung beliau, sebenarnya pernyataan langsung ini adalah menguatkan apa yang saya tulis jarine Joko Wiono. Nyong Joko Wiono ngomong kayak Miki, memberikan semangat, ngapresiasi peserta. Nyong rungu kayak sebagai peliput ya. Terus diiyakan, dikuatkan dengan pernyataan langsungnya. Ini loh pernyataan langsungnya. Saya salut dan bangga pada para guru PAUD yang hadir di sini. Kata-kata salut bukanlah mewakili tentang apresiasi Joko Wiono. Iya Pak ya? Joko Wiono mengapresiasi, itu kan saya. Joko Wiono mengapresiasi. Apresiasinya kayak gimana? Pernyataan langsung tentang apresiasi begini. Saya salut dan bangga pada guru PAUD yang hadir di sini. Itu kan apresiasi ya enggak? Kan penguatan ya enggak? Berarti setiap pernyataan yang jurnalis tulis itu harus ada penguatan berbentuk kalimat langsung atau pernyataan langsung. Kok tapi yang huruf berita sing beda maning iki ya jangan nyala anak jare kayak Yusuf tahu kayak denik berita ora kayak gue ya wis beda cerita mungkin beda guru ya gitu nyok kan sinaune kayak gue. Ini menunjukkan semangat belajar guru PAUD. Nah ini menunjukkan berarti kan pernyataan dia ya Joko Wiono kan ini menunjukkan semangat guru PAUD Banyumas yang luar biasa.
Kita tahu guru merupakan aktor utama meskipun bukan satu-satunya sumber belajar. Oleh karena itu guru harus bisa menjadi teladan yang baik imbuhnya. Kenapa di sini imbuhnya? Mau wis ngomong sepisan ning dhuwur. Nambahi maning. Maka tok brungi tulisan imbuhnya. Iya ya. Oke? Wis paragraf 45 ya. Wis 45, tapi esi narasumber pertama. Ki bargie dari narasumber kedua, ketua IP. Terus misalnya ada sing takon, Kak, itu sih kakak nulis artikel kayak gitu dibayar berapa? Oh, nana bayaran. Misalnya saya kirim ke media-media, ya orang dibayar. Tapi karena saya senang, saya suka, ya jadi bahagia walaupun gak ada bayaran. Karena saya punya prinsip gini, prinsip Pak Dandan. Kebaikan itu gak perlu kita hitung, Kak. Karena wisana sing ngitung. Ya gak? Dan balasannya juga pasti akan dibalas dengan cara yang kita nggak tahu, ya nggak? Sepakat ya? Sepakat. Oke, jadi nanti kalau misalkan Kak nulis berita ke saya dikirim, dimuat, aja takon Kak, tulisannya bayarannya pira? Karena nyongga ngirim bareng media kalau ada sing bayar, ya nggak? Oke ya. Kemudian ini yang paragraf ke 67 ya. Narasumber kedua, ketua IP. Nah, sama terulang lagi seperti itu terus. Jadi tak langsung kayak gitu aja. Nih ketua IP yang tak langsung, yang saya dengar kemudian saya tulis. Ketua IP Banyumas Fauzan Nurofik SPD di akhir sesi pembukaan menuturkan bahwa pelatihan IT bagi PT KPAUD dilaksanakan untuk menjawab kondisi dan kebutuhan para PT KPAUD di masing-masing wilayah guna membantu meningkatkan kompetensinya di bidang IT. Satu kalimat dawa nemen ora apa-apa lah kasih ngarep nyalahna. Sing penting dirungokna diwaca ana maksudnya. Terus pernyataan langsungnya dari tak langsung di atas. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT IP yang ke-17. Harapannya ke depan akan terselenggara kegiatan serupa berdasar kebutuhan para pendidik PAUD dalam upaya meningkatkan mutu layanan. Ungkap Fauzan. Loh, dia ungkap. Jadi nggak sekalimat kata. Ini 2 kalimat. Ya kan? Titik ke-17. Harapannya 2 kalimat. Jadi ungkap Fauzan. Atau ungkapnya boleh. Oke. Narasumber kedua selesai. Tak langsung. Tak langsung yang nulis siapa? Saya. Langsung dari ruangna apa sih disampaikan. Gitu terus tek. Sana gambaran kabeh kok langsung nulis kabeh. Kian sing praktis ya kayak. Orang yang teori langsung lagi bayar kayak. Sebisa nyong lah. Narasumber ketiga, Siti Khotijah. Siapa dia? Ketua panitia. Lu urutannya sih kayak apa? Sing paling jabatannya dhuwur istilahnya Kak. Kepala dinas disit, ketua IP, baru ketua panitia. Padahal nek ususunan sambutan kan ketua penyelenggara di situ ya. Tapi untuk menghormati jabatan dari narasumber, kita sampaikan